Selamat pagi Bu Azania. Saya Ahmad Hanif akan menerangkan tugas UTS saya, yaitu mengenai kit Guide Cas9 untuk melakukan targeted sequencing pada diagnostik penyakit Duncan dan dilakukan sequencing di alat nanopore. Kemudian penyakit Duncan itu memiliki dua penyebab. Nah, di sini akan membahas penyebab yang pertama saja, yaitu adalah kekurangan protein SAP. Nah, protein SAP ini memiliki kepanjangan SLAM Associated Protein. Nah, SLAM sendiri itu memiliki kepanjangan Signaling Lymphocyte Activation Molecule. Nah, protein SAP ini berperan penting dalam seleksi dan perkembangan sel imun. Nah, karena itu dia terekspresi pada dominan pada di sel-sel imun seperti T-cell, natural killer, dan natural killer T-cell. Nah, salah satu penyebabnya kekurangan SHP ini adalah dysgamma globulinemia, di mana pada pembuluh darah itu pada saat terkena penyakit tidak ada antibodi, dikarenakan pada pasien ini tuh dia tuh tidak memiliki memori B cell, cuma ada B cell-nya aja, tetapi dia tidak dapat berubah menjadi memori B cell. Hal ini dikarenakan T cell yang membantu itu terganggu, tidak ada SAP-nya. Nah, selain itu juga penyakit ini disebut juga X-linked inherited immunodeficiency, dikarenakan gen ini pada kromosom X dan menyebabkan imunodefisiensi yang bisa ditandai dengan biasanya natural killer T-cell-nya dan NK-nya itu rendah pada pasien ini yang kekurangan SAP. Kemudian selain itu SAP juga berguna dalam meregulasi sistem imun setelah penyakit selesai itu, maka perlu dilakukan penghilangan sel imun untuk mencegah sel imun bekerja berlebihan dan banyak inflamatori yang dihasilkan gitu. Padahal penyakitnya udah nggak ada gitu, Pak. Perlu diturunkan. Nah, untuk penurunan ini tuh harus dihilangkan sel T-cell-nya. Nah, pathway-nya itu salah satunya adalah ini T-cell sub pathway. Nah, ketika ada simulasi TCR, kemudian selain proteinnya jadi berikatan dengan SAP, dan ini tuh menghambat enzim DHKA sehingga DAG-nya tetap ada di cytosol atau dalam. Nah, kemudian DAG ini menyebabkan apoptosis sehingga T-cell yang tidak dibutuhkan lagi itu bisa mati gitu. Untuk kesimpulannya, pasien dengan SHP rendah itu umumnya memiliki NKT yang rendah, kemudian dysglobulinemia ini tadi terganggunya T-cell antibody dependent production, kemudian tidak adanya respon imun setelah vaksinasi sehingga terjadi infeksi yang terus-menerus dengan patogen yang sama, kemudian atau tidak adanya memori B cell. Nah, diagnostik dari penyakit ini tuh biasanya menggunakan deteksi protein SAP. Kemudian sudah diketahui lebih dari 50 mutasi pada gen SH2D1A ini yang mengkode SAP. Sehingga sangat banyak sekali mutasi yang terjadi, sehingga pada desain kit ini saya melakukan sequencing karena banyak sekali titik-titik yang harus di cover untuk mendiagnostik penyakit ini.
Dan contohnya adalah mutasinya adalah mikro-makrodelesi, epigenetik, metilasi di CpG, kemudian mutasi splicing, mutasi intron, dan mutasi non-sense dan missense. Nah, ini menyebabkan terganggunya protein secara parsial atau secara fungsional tidak berfungsi lagi. Nah, untuk pengobatannya yaitu diberi hematopoietic stem cell transplant, dan sangat disarankan itu sedini mungkin itu dilakukan pengobatan. Misalnya pada saat bayi atau dalam kandungan itu udah bisa didiagnostik dan bisa segera diobati. Karena kalau lama-lama nggak diobati itu bisa menyebabkan penyakit yang parah. Nah, maka dari itu pada penyakit ini dilakukan targeted sequencing. Jadi hanya daerah yang kita inginkan saja yang di-sequencing. Nah, ini tuh dapat mengurangi biaya sequencing dan coverage data yang didapatkan itu tinggi pada daerah yang kita inginkan saja gitu. Kemudian ditambah datanya itu jadi sedikit, jadi lebih mudah. Kemudian mempercepat analisis bioinformatik juga. Nah, terus membutuhkan sampel yang relatif kecil saja. Nah, metode ini menggunakan nanopore dikarenakan modifikasi nukleotida itu juga berpengaruh gitu dalam penyakit ini. Menggunakan nanopore sequencing, kemudian ini ada locus gennya pada kromosom X di kromosom Q, daerah Q di 25 ada 4 ekson, dan ini protein SH2 domainnya S. Kemudian metodenya, dan maka dari itu diagnostik sedini mungkin itu diperlukan. Maka dari itu dilakukan isolasi plasma maternal dari ibu, didapatkan dari darah periferal menggunakan kit blood extraction kit dan sentrifugasi. Kemudian dari plasma ini diisolasi sel-free vital DNA menggunakan kit Kiam nucleic acid circulating kits. Kemudian dilakukan locus enrichment menggunakan Cas9. Kemudian loci-nya dilakukan sequencing. Kemudian dianalisis bioinformatik. Kemudian dianalisis penyakitnya. Dilakukan analisis metilasi, adanya varian calling atau struktural varians. Kemudian adanya protein mutasi, ada mutasi-mutasi intron. Nah, dilihat. Nah, terus bagaimanakah kerja kit ini tuh? Nah, pertama DNA input itu dilakukan desfosforilasi sehingga fosfatnya hilang. Kemudian daerah yang kita inginkan itu dikelilingi oleh daerah spesifik Cas9 atau Cas9 cut set. Ini ada kuning, ada pump setnya. Nah, kemudian ini tuh dipotong sehingga menghasilkan fragmen seperti ini. Nah, kemudian di 3 aksennya itu diberikan tak polimerasi agar melakukan polyadenylation dan hanya diberi adenin saja. Kenapa hanya di 3 aksen ini dan tidak di 3 aksen ini? Dikarenakan Cas9 itu akan menutup daerah 3 aksen ini, jadinya tak polimerase tidak berjalan di sini dan hanya menambahkan di 3 aksennya hanya di sini di fragmen yang kita inginkan aja dan 3 aksen di sini. Kemudian dilakukan penempelan dengan adaptor sequencing yang memiliki overhang T sehingga komplement, dan dilakukan ligase. Nah, kemudian hanya daerah yang kita inginkan saja yang memiliki adaptor sehingga daerah yang kita inginkan yang di sequencing. Nah, penelitian lain tuh berhasil juga melakukan sequencing
pada gen BRCA1 menggunakan metode ini. Nah, mereka tuh berhasil melakukan sequencing 30 reads-nya itu bisa mengcover semua gen BRCA1 yang lumayan panjang, yaitu 83 kilobase pair. Nah, mereka tuh menggunakan metode kit yang untuk yang panjang, lebih fragmen yang panjang. Pada penelitian ini tuh gen SH2-nya itu hanya 27 kilobase pairan. Kemudian ini adalah CCS-nya, Cas9 Cas-nya. Dia itu di depan ini adalah pump-nya. Kemudian dia tuh di depan core promotornya, saya desain di depan core promotornya, di upstream-nya core promotor, dan di sini tuh di downstream-nya 3 UTR tuh saya desain CCS juga. Nah, kemudian saya melakukan primer blast. Nah, menggunakan template-nya gen kromosom X dari GRCH38 dengan Homo sapiens sebagai genom referensinya, dan kemudian aku mendapatkan primer pasang, dan saya pilih primer yang di depannya ada pump-nya, terus saya ambil. Kemudian ini adalah ketika masuk ke NCBI-nya, primer forward-nya, ini reverse, dia include di dalamnya tuh ada daerah gen SAP atau SH2D1. Nah, ini spesifik menghasilkan spesifik pada gen ini aja amplifikasinya. Memotongnya spesifik gen ini aja maksud saya. Kemudian ini adalah contoh-contoh penyakitnya pada saat analisis bioinformatik, yaitu contoh ini ada mutasi di 5 UTR, ada di intronnya juga, yang kalau yang merah itu dia pantogenik, kemudian yang kuning itu kemungkinan besar pantogenik, kemudian yang hitam itu tidak pantogen. Kemudian, nah, ini adalah salah satu alasan saya sequencing karena banyak sekali daerah-daerah mutasinya. Ada yang di intron, ada yang di exon, kemudian di UTR-nya. Nah, kemudian juga adanya struktur variasi juga bisa didapatkan dari metode ini. Kemudian contoh saja adalah delesi pada kromosom 7. Nah, ini pada read-nya tuh tidak ada di saat melakukan mapping. Nah, itu tidak ada reads-nya, berarti ini adalah delesi pada sel MC7. Nah, ini ada contoh di metilasi, contoh epigenetik. Nah, pada natural killer cell dan T cell itu tidak ada metilasi. Nah, ini garis-garis ini adalah daerah yang tidak termetilasi. Nah, sedangkan pada sel-sel lain itu termetilasi gen ini. Sehingga maka dari itu metilasi ini juga mempengaruhi ekspresi gen. Sehingga misal pada daerah-daerah sini misal termetilasi, jadinya T sel imun ini tidak bisa mengekspresikan SHP, jadinya menyebabkan penyakit Duncan tadi. Nah, kemudian juga ada delesi dan insersi. Nah, adanya delesi 71 nukleotidanya hilang, kemudian diinsersi 16 nukleotida. Nah, 71 nukleotida itu dia tuh sepanjang coding region exon 1 nomor 162, nukleotida 162 sampai 201, kemudian ditambah 31 di intronnya. Jadi exon, ini intron. Nah, exon intron delesi ini menyebabkan perubahan splicingnya, sehingga mutasi ini menyebabkan dua transkrip yang dihasilkan. Transkrip yang pertama tuh exon 2-nya tuh hilang, di skip gitu, jadi exon 1 digabung ke exon
ekson 3. Sedangkan pada transkrip yang kedua itu munculnya splicet yang di dalam ekson 3 yang teraktivasi karena delesi tadi. Jadinya bagian ekson 3-nya beberapa hilang gitu dan ekson 2-nya full hilang. Jadi dari satu mutasi ini menghasilkan 2 transkrip. Kemudian ada contoh lagi yaitu delesi dan mutasi frameshift. Nah, ini ada mutasi pada coding RNA pada coding 175 nukleotida terjadi delesi. Nah, ini merubah ORF-nya jadinya ketemu prematur stop codon, jadinya proteinnya tidak sempurna itu. Kemudian ini tuh terjadi pada bayi 1 tahun gitu. Kemudian dia terkena fever yang tidak turun-turun selama 4 hari. Kemudian ada juga mutasi pada ekson 1 pada nukleotida 92 itu terdelesi. T-nya nukleotida T-nya itu hilang. Nah, ini tuh menghasilkan mutasi ORF-nya berubah, jadinya dia bertemu prematur stop codon pada nukleotida. Nah, berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih.